Tak banyak yang akan kusampaikan, tapi aku bersikap seolah-olah aku akan menghisap darahmu. Ini adalah konsep tentang ketuhanan yang maha baik kayak gitu, yang kemudian diadopsi Ahura Mazda ini dalam konsep kekristenan, yaitu sumber dari segala kebaikan. Kemudian ada juga Ahriman. Ahriman ini adalah konsep ketuhanan yang maha jahat yang nanti ditempelkan ataupun dilekatkan pada Tuhannya Musa oleh si pemuda tersebut. Kemudian si pemuda mengatakan kembali bahwa jika engkau mempercayai itu, bahwa ada Ahura Mazda dan Ahriman, yaitu Tuhan yang maha baik dan Tuhan yang maha jahat, maka dengarkanlah analogi ini gitu. Dia bilang kayak gini, jadi tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang jelek. Begitu pula pohon jelek tidak akan menghasilkan buah yang baik. Masing-masing pohon dikenali dari buah yang dihasilkannya. Maksudnya adalah si pemuda ini ingin menekankan kembali kepada Pendeta Buhairo bahwa Tuhan Kristus dengan Tuhan Musa itu berbeda. Karena Tuhan Musa ini dianggap sebagai Ahriman, Tuhan yang maha jahat, sehingga dianalogikan tadi bahwa yang jahat pasti akan memberikan ataupun akan menghasilkan yang jahat pula. Begitupun kebalikannya, yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Diumpamakan sebagai sebuah pohon tali. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan buah yang baik tentunya hasil dari pohon yang baik pula. Dan kebalikannya, ketika pohon itu jelek, pastinya akan menghasilkan buah yang jelek. Maka tidak ada logisnya ketika konsep Tuhannya Nabi Musa yang disebutkan sebagai Ahriman jahat ini menghasilkan konsep pemahaman tentang kebaikan yang ada dalam Kristus kayak gitu. Kemudian Buhairo pun berkata bahwa kau ini sebenarnya Marsionis atau Zoroastrian. Ini sebenarnya ya menyinggung lagi bahwa dia itu kan udah jelas-jelas katanya menganut konsep tentang Marsionis yang tadi. Tetapi dari segi kata-katanya justru seolah-olah dia kaum dari Zoroastrian. Kemudian si pemuda ini berkata kembali bahwa aku yakin akan menang. Karena apa? Karena tahu kau adalah orang yang percaya pada Tuhan yang mengontradiksi dirinya sendiri. Intelektualitasmu sebagai seorang cendekiawan pastinya mengungguli naluri kependetaanmu. Kau tak mungkin bertahan pada apapun yang bertentangan dengan logika. Kau benar saat menolakku, tapi ketahuilah, begitu kau selesai nanti, tak peduli apapun keputusanmu, bergabung atau menolak, kau tak akan pernah jadi pendeta lagi. Ini juga sebenarnya sebagai sebuah peringatan bahwa kata-kata tentang konsep ketuhanan yang telah dipaparkan oleh si pemuda itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan konsep logika, sehingga akhirnya ketika Pendeta Buhairo tetap bersikukuh dengan konsep ketuhanan yang dia yakini dari perjanjian lama akan bertentangan dengan konsep ketuhanan secara logisnya gitu, yang akhirnya nanti akan merontokkan ataupun melaburkan sedikit keimanan dia, yang akhirnya justru tidak lagi percaya dengan Tuhannya, minimal khawatir kayak gitulah. Makanya si pemuda mengatakan bahwa kau mau menolak ataupun menerima ajakanku pada saat ini, tapi ketahuilah setelah kau mendengarkan semua ucapanku, kau tidak akan lagi menjadi seorang pendeta. Kemudian Buhairo pun berkata, hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, kekuasaannya mutlak atas seluruh jagat. Jika tidak, ia tak akan pantas menyandang nama Tuhan. Si pemuda berkata, begitukah? Coba pikir, jagat ini tidak sempurna dan manusia juga tidak sempurna. Karena itu logis kiranya jika dia yang menciptakan jagat dan manusia, yang dimaksudnya adalah Tuhan, juga tidak sempurna. Ini kembali lagi logika yang dipakai bahwa menurut si pemuda ini manusia dengan alam semesta itu banyak ketidaksempurnaannya. Ketika dikaitkan dengan analogi dari pohon dan buah tadi, maka kesimpulannya Tuhan yang diyakini oleh Pendeta Buhairo pun tidak sempurna. Satu lagi,
Kemudian menurut si pemuda, jagat ini kejam dan manusia juga kejam. Karenanya sang pencipta jagat dan manusia juga pasti sama kejamnya. Tapi kau tetap kukuh bahwa Tuhanmu sebagai Tuhan yang maha baik. Bagaimana kau bisa mengatasi dan mengatakan hal itu? Kemudian katakan si pemuda bahwa Tuhanmu itu sebenarnya Tuhan yang the merge. The merge itu Tuhannya yang disandangkan kepada Tuhan-Tuhan orang Yahudi. Kayak gitu. Kemudian si pemuda ini mengatakan kembali bahwa tinggalkanlah keyakinan monoteismemu kepada pendeta Buhairah. Berpalinglah dari bisikan Yahweh. Yahweh itu nama Tuhan dari kaum Yahudi tadi. Kemudian hanya dengan melakukan hal ini, maka pintu kebijaksanaan dan pengetahuan suci akan terbuka bagimu. Inilah sebabnya mengapa para pendeta dan uskupmu menolak kami dan menyuruh kalian untuk tidak berbicara pada kami. Karena jika kami berhasil membuka mata kalian, siapa yang akan menghidupi mereka? Siapa yang akan membiayai katedral mereka, pesta-pesta mereka, dan kundik-kundik mereka? Kalian pendeta Kristen benar-benar pendeta bagi the merge yang tadi, yang Tuhannya orang Yahudi tadi. Sebagaimana kaum Yahudi sebelum kalian meracuni dunia dengan dongeng konyol yang sungguh-sungguh tidak nyata. Kemudian si pemuda tersebut melemparkan kertas perjanjian lama di depan pendeta Buhairah, yang kemudian pendeta Buhairah pun berpaling sambil mengatakan, kau telah mengutukku, yaitu. Sejak saat itu keraguan yang mulai mendeburi hati Buhairah pun muncul, seperti ombak laut hitam yang menarik diri dari gereja dan memutuskan untuk menyepi. Ia tetap menerima murid tapi menolak membicarakan keraguannya pada mereka. Karena dia berpikir keyakinan kaum monoteis itu ngawur, tetapi kata-kata yang dilontarkan oleh pemuda tersebut tetap terngiang dalam pikiran dan benak pendeta Buhairah. Hingga pada akhirnya pendeta Buhairah pun benar-benar mengalami kegundahan yang menyebabkan dia tidak lagi banyak berdoa ke gereja, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan untuk mengkaji ilmu-ilmu sebagai rasa penghilang haus dari keimanannya ataupun keingintahuannya itu. Hingga akhirnya pendeta Buhairah pun sudah mulai runtuh imannya. Dia hanya memiliki keingintahuan dan ketertarikan, bukan lagi memiliki iman. Ia menenggelamkan dirinya dalam tumpukan buku tentang Kristen, tapi tetap tak menemukan iman yang dia cari, seolah tak ada obat bagi kemam beracun kata-kata dari si Marsionis itu. Kemudian sampai pada suatu hari ada semacam kenyamanan yang berhasil ia temukan dalam sebuah ramalan. Ia berkata, jika ia benar adanya maka selamatlah aku, kayak gitu. Maka dari ramalan tersebut dia kan setelah dia mengalami kegundahan, dia kemudian mengulang-ulang kembali membaca dari kitab ramalan tersebut. Kitab ramalan itu berarti perjanjian lama Taurat, di mana di dalam perjanjian lama tersebut dikatakan bahwa akan ada orang sebagai seorang nabi terakhir yang datang dengan ciri-ciri yang telah disebutkan dalam Alkitab. Kemudian dia berbisik kepada dirinya sendiri, kata Buhairah, bahwa jika ini benar adanya maka selamatlah aku. Dalam artian bahwa karena keimanannya sudah hampir di ujung tanduk, sehingga akhirnya satu-satunya jalan untuk menyelamatkan imannya adalah dengan dipertemukannya seseorang yang mampu menyelamatkannya, yaitu orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam Alkitab. Kemudian bertahun-tahun kemudian saat berpuasa ia membaca lagi ramalan tersebut berulang-ulang, dan di tengah kekhusyuan bermeditasi dia mendengar sebuah suara, selesailah sudah. Sontak ia terkejut, rahangnya menganga dalam keterbatasan. Ditutupnya kitab ramalan itu seraya menutup mata batinnya dari dunia. Berjam-jam ia berdoa, memusatkan seluruh perhatian pada Tuhan, mempersembahkan segala keraguannya di altar pengampunannya. Lagi-lagi terdengar suara itu, semuanya sudah selesai.